Aku pernah hidup sebagai anjing pemburu keluarga Baskerville, membunuh demi mereka tanpa ragu. Namun setelah semua pengorbananku, aku justru dikhianati dan dieksekusi oleh ayahku sendiri. Pada cerita sebelumnya, para siswa mengira mereka akhirnya menemukan tempat aman untuk beristirahat. Namun mereka mengabaikan peringatan Bicir tentang monster tanaman raksasa yang dianggap sudah mati. Dan saat setetes darah menyentuh tubuhnya, monster itu pun terbangun. Mari kita mulai ceritanya. Para siswa yang selamat tiba-tiba dikejutkan oleh getaran besar. Salah satu siswa yang sebelumnya tanpa sengaja meneteskan darah ke akar monster langsung terangkat ke udara lalu dihancurkan. Tak lama kemudian, tanaman raksasa yang dikira sudah mati bangkit kembali sebagai monster mengerikan dan menelan siswa itu hidup-hidup. Setelah itu, sistem mengumumkan misi baru. Mereka harus bertahan hidup di reruntuhan selama 69 hari sambil menghindari tanaman monster peringkat es tersebut. Tengah kepanikan, muncul makhluk aneh yang mengaku sebagai peri, pemandu lantai bawah tanah ketiga. Peri itu menjelaskan bahwa misi ini hanyalah misi bertahan hidup. Namun karena satu siswa baru saja mati, waktu bertahan hidup langsung berkurang menjadi 68 hari. Seorang siswa berambut ungu segera menyadari sesuatu dan bertanya apakah jumlah hari akan terus berkurang setiap kali ada peserta yang mati. Peri itu membenarkan dugaan tersebut, lalu mengungkap syarat kedua yang jauh lebih mengerikan. Monster tanaman itu harus memakan tepat satu orang setiap hari. Hidup ataupun mati tidak menjadi masalah baginya. Mendengar hal itu, siswa berambut ungu mencoba mencari jalan keluar. Ia berpendapat monster tersebut tampak tidak bisa bergerak karena berakar pada bangunan dan mengajak semua orang kabur. Namun peri itu memperingatkan bahwa monster sebenarnya bisa bergerak. Ia hanya malas bergerak karena aktivitas fisik membuat rasa laparnya meningkat. Jika monster itu mulai bergerak, satu korban per hari tidak akan cukup untuk memuaskannya. Setelah itu, peri membagikan kotak hadiah kepada para siswa. Ia menjelaskan bahwa kotak tersebut bisa berisi makanan, senjata, atau permen peningkat status. Salah satu siswa langsung membuka kotaknya dengan penuh harapan. Namun, dari dalam kotak muncul monster yang langsung memakan kepalanya. Sistem kembali memperbarui misi dan waktu bertahan hidup berkurang menjadi 67 hari. Kematian itu membuat keadaan semakin kacau. Sebagian siswa mulai putus asa, sementara yang lain berdebat mengenai aturan misi. Beberapa menganggap aturan tersebut sengaja dibuat untuk memaksa mereka saling membunuh. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa menolak aturan hanya akan membuat mereka dibantai oleh monster. Di tengah kekacauan itu, seorang siswa senior bernama Arthur maju mengambil alih keadaan. Sebagai wakil ketua angkatan 3, ia menenangkan kerumunan dan mengatakan bahwa mereka harus fokus mencari solusi. Para siswa yang panik mulai melihat Arthur sebagai pemimpinnya. Namun sebenarnya Arthur hanya memanfaatkan situasi untuk mengendalikan kelompok dan memastikan dirinya tidak pernah masuk daftar korban. Arthur kemudian mengarahkan pembicaraan pada masalah utama. Mereka harus menentukan siapa yang akan menjadi persembahan untuk hari berikutnya. Beberapa siswa mengusulkan pemungutan suara, yang lain mulai memperdebatkan kriteria pemilihan korban. Ada yang mengusulkan orang lemah harus dikorbankan. Ada juga yang berpendapat orang paling tidak berguna yang harusnya dipilih. Perdebatan terus berlangsung hingga akhirnya seluruh perhatian tertuju pada seorang gadis berambut pendek yang sedang terluka parah di kakinya. Temannya langsung memprotes keputusan tersebut, tetapi Arthur membela hasil pemungutan suara. Ia beralasan bahwa mereka masih harus bertahan hidup dalam waktu yang lama dan kondisi gadis itu hanya akan menjadi beban bagi kelompoknya. Arthur bahkan menjanjikan bahwa keluarganya akan diberi kompensasi dan ia akan dikenang sebagai pahlawan setelah mereka berhasil keluar dari menara. Tekanan dari kelompok semakin besar. Gadis itu memohon agar nyawanya diselamatkan. Ia mengatakan
masih memiliki keluarga yang menunggunya pulang dan berjanji tidak akan menjadi beban. Untuk membuktikannya, ia memaksa dirinya berdiri, namun luka di kakinya kembali terbuka dan darah segar mengalir deras. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Saat itulah seseorang muncul dan menahannya. Bicir menangkap tubuh gadis itu sebelum jatuh, lalu menghadapi para siswa yang ketakutan. Dengan tatapan dingin, ia menghentikan kerumunan dan menyatakan bahwa dirinya akan menggantikan gadis tersebut sebagai mangsa monster berikutnya. Keputusan Bicir langsung mengubah arah situasi dan membuka konflik baru di antara para murid. Arthur mempertanyakan keputusan Bicir yang rela menjadi tumbal untuk monster raksasa di belakang mereka. Namun dengan tenang, Bicir menegaskan pilihannya. Di saat yang sama, seorang siswa berambut biru akhirnya menyadari siapa sosok yang berdiri di hadapan mereka. Ia teringat berbagai rumor tentang Bicir, mulai dari keberhasilannya memecahkan kasus semut pembunuh, menerima penghargaan dari putra mahkota, menghancurkan mata Profesor Sade, hingga merusak artefak gerbang yang konon tidak bisa dihancurkan. Kini ia juga sadar bahwa Bicir adalah satu-satunya orang yang sejak awal memperingatkan mereka tentang bahaya bunga raksasa itu. Namun saat Bicir melangkah maju, Arthur langsung menghentikannya. Sebagai wakil ketua OSIS, Arthur berpura-pura memuji pengorbanan Bicir yang menggantikan gadis terluka. Meski begitu, ia dengan santai mengungkapkan bahwa gadis itu tetap akan dikorbankan keesokan harinya. Menurutnya, sistem pemungkutan suara yang mereka buat sudah adil dan Bicir hanya membeli sedikit waktu sebelum giliran korban berikutnya tiba. Bicir langsung membongkar celah dari sistem tersebut. Ia mempertanyakan mengapa nama Arthur sendiri tidak pernah masuk dalam daftar korban. Arthur mencoba membela diri dengan alasan dirinya dibutuhkan sebagai pemimpin kelompok. Namun Bicir menunjukkan bahwa sejak awal Arthur hanya menciptakan aturan untuk melindungi dirinya sambil mengorbankan orang lain. Ucapan itu membuat para murid mulai menyadari kenyataan yang selama ini mereka abaikan. Saat Arthur menuntut solusi lain, Bicir menjawab dengan sederhana. Ia tidak berniat mencari korban berikutnya. Ia akan membunuh monster itu. Mendengar hal tersebut, Arthur kehilangan kesabaran dan meragukan kemampuan seorang siswa biasa untuk mengalahkan monster peringkat S. Namun Bicir tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menghantam dinding batu di sampingnya hingga hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Gelombang kejut yang tercipta bahkan melempar Arthur ke tanah. Setelah menunjukkan kekuatannya, Bicir menyatakan bahwa besok monster Bloodwater Plantain Lily akan mati di tangannya. Tak lama kemudian, para siswa berpindah ke reruntuhan gereja tua untuk beristirahat. Namun suasana tenang itu berubah aneh ketika suara daging tercabik dan benda-benda dipotong terus terdengar dari balik pintu kayu yang tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Granoli hanya menjalankan perintah Bicir untuk menjaga pintu dan melarang siapapun untuk masuk, meski dirinya sendiri tidak tahu apa yang sedang dilakukan Bicir di dalam. Kecurigaan mulai muncul di antara para murid. Beberapa orang mempertanyakan keputusan mereka mempercayai Bicir. Bagaimanapun juga, Bicir telah mengambil seluruh kotak hadiah acak dan permen peningkat status yang mereka miliki. Jika mau, ia bisa saja meninggalkan mereka semua dan melanjutkan perjalanan sendirian. Namun setelah mengingat bagaimana Arthur dikalahkan dengan mudah, tidak seorang pun memiliki keberanian untuk menantangnya. Para siswa akhirnya menyadari bahwa Bicir sebenarnya tidak membutuhkan izin siapapun. Dengan kekuatan saat ini, ia bisa merebut semua barang mereka dengan paksa kapan saja. Karena itulah, mereka hanya bisa menunggu sambil bertanya-tanya rahasia apa yang sedang disembunyikan Bicir di balik pintu tersebut. 12 jam kemudian, Bicir akhirnya keluar dari reruntuhan gereja. Para siswa yang mengawasinya langsung terkejut dan menyadari sesuatu yang mustahil. Monster Bloodwater Plantain Lily yang sebelumnya menguasai area itu telah menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama,
Peri pemandu bermata empat muncul dan mengungkapkan bahwa para pemandu lantai atas sudah mendengar tentang peserta gila yang terus merusak jalannya ujian. Namun sebelum percakapan berlanjut, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Para siswa panik dan berlarian ketika lantai batu di halaman meledak dari bawah. Seekor monster raksasa dengan mulut penuh taring muncul dari dalam tanah. Energi gelap dan akar-akar besar meledak ke segala arah. Peri itu menyatakan bahwa perjalanan Bicir akan berakhir di tempat ini. Namun Bicir sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru melompat ke belakang, menarik pedang merahnya dan menegaskan bahwa semuanya baru saja dimulai. Sebelum pertarungan berlangsung, status Bicir kembali diperbarui. Gelar Helldog Slayer memberinya peningkatan status yang luar biasa. Dengan kekuatan baru tersebut, Bicir akhirnya bersiap menghadapi monster peringkat es seorang diri. Serangan demi serangan menghantam area reruntuhan, tetapi ia terus menghindari semua akar yang menyerangnya. Para siswa hanya bisa menyaksikan pertarungan itu tanpa memahami bagaimana Bicir mampu bergerak secepat itu. Sistem mengidentifikasi lawannya sebagai Bloodwater, monster abis peringkat es yang sangat berbahaya. Bahkan satu bijinya saja pernah hampir memusnahkan umat manusia. Sementara itu, terungkap bahwa sebelum pertarungan dimulai, Bicir sudah melakukan persiapan di gereja. Ia mengumpulkan berbagai item dari kotak hadiah para siswa. Sebagian besar ternyata hanya monster mematikan atau permen peningkat status biasa. Namun di antara barang-barang itu, ia menemukan hadiah langka berupa Silver Candy yang secara permanen meningkatkan stat refleksnya. Setelah memakan Silver Candy, kemampuan Bicir berubah drastis. Tubuhnya dapat bereaksi secara otomatis terhadap bahaya tanpa perlu berpikir. Berkat stat baru itu, ia mampu menghindari serangan monster dengan jauh lebih efisien. Meski berhasil mendominasi pergerakan, Bicir segera menyadari masalah lain. Saat melancarkan serangan balasan ke tubuh monster, pedangnya tidak mampu menembus kulit tebal lawannya. Kekuatan serangannya masih belum cukup untuk melukai monster peringkat es tersebut. Saat itulah Dekrapia menjelaskan bahwa monster ini bukan spesies murni dari dunia iblis, melainkan versi campuran yang lebih lemah. Namun meskipun melemah karena kelaparan dan kehausan, monster itu tetap berada di level yang sangat berbahaya. Bicir akhirnya memahami tujuan sebenarnya dari ujian ini. Monster tersebut bukan diciptakan untuk dikalahkan, melainkan untuk memaksa para peserta jatuh dalam keputusasaan. Karena tidak bisa menembus pertahanan luar monster, Dekrapia menyarankan untuk menyerang satu-satunya titik lemah yang dimilikinya. Inti monster berada di dalam mulutnya dan hanya terlihat ketika monster membuka rahangnya untuk makan. Mendengar itu, Bicir mengungkap bahwa seluruh persiapannya sejak awal memang ditunjukkan untuk menciptakan kesempatan tersebut. Peri pemandu mulai kehilangan kesabaran dan memerintahkan monster untuk segera membunuh Bicir. Akar-akar raksasa langsung menghantam tanah dan menghancurkan area di sekitarnya. Di tengah serangan itu, Bicir menggunakan cincin penyimpanannya dan mengeluarkan karung berdarah yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia melemparkannya tepat ke arah monster. Monster yang kelaparan langsung bereaksi terhadap bau darah. Rahangnya terbuka lebar untuk menelan karung tersebut beserta potongan daging di dalamnya. Para siswa akhirnya menyadari bahwa suara mengerikan yang mereka dengar berasal dari Bicir yang memotong-motong bangkai sebagai umpan. Saat mulut monster terbuka, Bicir melihat target yang sebenarnya. Jauh di dalam tenggorokan monster terdapat inti berbentuk mata ungu raksasa yang menjadi sumber kehidupannya. Peri pemandu segera menyadari jebakan itu dan memerintahkan monster menutup mulutnya. Namun semuanya sudah terlambat. Bicir melompat menembus akar-akar yang bergerak dan menerjang langsung ke dalam mulut monster itu. Ia mengumpulkan aura merahnya dan melancarkan teknik pedang Baskerville untuk menghancurkan inti tersebut. Serangannya berhasil mengenai mata ungu itu, tetapi panjang aura pedangnya tidak cukup untuk mencapai inti yang berada jauh di dalam. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Bicir segera beradaptasi. Ia mengeluarkan dua pedang sekaligus, Balmung dan Owl, lalu melapisinya dengan auranya. Dengan kedua pedang itu, Bicir melepaskan teknik pedang Baskerville keempat.
Ledakan besar terjadi di dalam mulut monster. Serangan tersebut menghancurkan inti ungu hingga berkeping-keping dan mengakhiri hidup monster itu seketika. Darah hitam menyembur keluar dari tubuh raksasa tersebut dan membanjiri area pertarungan. Ketika semuanya berakhir, Beecher berdiri di atas bangkai monster yang telah tumbang. Sistem kemudian mengumumkan bahwa Beecher berhasil menjadi orang pertama yang memburu monster peringkat S saat masih berada di level 1. Sementara peri pemandu tidak percaya dengan hasil itu. Setelah mengalahkan monster peringkat S, sistem mengumumkan bahwa Beecher menjadi peserta level 1 pertama yang berhasil memburu Bloodwater. Prestasi itu memberinya hadiah khusus karena berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Para siswa yang selamat mulai menyadari betapa luar biasanya kekuatan Beecher. Mereka mengetahui bahwa seluruh peserta sedang berada di bawah penekanan status 100 kali lipat dari menara. Jika dalam kondisi seperti itu, Beecher masih bisa membunuh monster peringkat S, maka kekuatan aslinya jauh lebih mengerikan. Beberapa siswa memperhatikan aura cair yang menyelimuti senjatanya. Mereka mulai berspekulasi bahwa Beecher bukan petarung biasa. Sebagian mengira ia adalah Sword Master, sementara yang lain menilai kekuatannya bahkan berada di atas itu. Di sisi lain, Arthur mulai menyadari kesalahan perhitungannya. Sementara para siswa semakin kagum pada Beecher, posisinya sebagai pemimpin perlahan kehilangan pengaruhnya. Sementara itu, peri pemandu tidak bisa menerima hasil ujian tersebut. Lantai ketiga seharusnya memaksa para siswa saling mengorbankan demi bertahan hidup. Namun seluruh rencananya gagal karena Beecher memilih menghadapi monster itu secara langsung dan menghancurkan permainan yang telah ia siapkan. Tanpa memperdulikan peri, Beecher mulai memeriksa hasil buruannya. Ia memperoleh benih Bloodwater, tujuan utama yang memang ia incar sejak awal. Ia juga menyadari bahwa artefak peringkat D yang sebelumnya tampak tidak berguna ternyata sangat cocok digunakan untuk menyimpan dan mengelola benih tersebut. Tak lama kemudian, sekelompok siswa mendatanginya. Grenelli mengira mereka datang untuk membuat masalah dan segera bersiap melindungi Beecher. Bahkan Dekarabia menduga para siswa akan menyalahkan Beecher karena tidak menyelamatkan mereka lebih cepat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Para siswa berterima kasih karena Beecher telah menyelamatkan mereka. Mereka mengakui bahwa tanpa dirinya, mereka kemungkinan besar sudah menjadi makanan monster atau saling membunuh demi bertahan hidup. Percakapan itu terhenti saat Venus kembali muncul dan mengumumkan hadiah untuk para murid. Sebagai kompensasi atas keberhasilan menyelesaikan ujian, ia memunculkan 3 karung besar berisi ratusan permen peningkat status. Para siswa segera menyadari bahwa di antara hadiah tersebut terdapat gold candy yang sangat langka. 1 gold candy bisa langsung menaikkan 1 level atau ditukar dengan 300 permen biasa. Beecher menghitung total hadiah yang diperolehnya dan menemukan 10 gold candy. Namun perhatian utamanya justru tertuju pada sebuah artefak lain yang jauh lebih berharga. Artefak itu berbentuk serangga merah muda bernama Conversion Book. Artefak peringkat S yang mampu mengubah 100 permen dengan warna yang sama menjadi 100 permen dengan warna berbeda secara acak. Dalam kehidupan sebelumnya, artefak ini terkenal sebagai salah satu harta paling langka yang pernah ditemukan di menara. Bahkan artefak tersebut baru muncul jauh di lantai bawah dalam sejarah sebelumnya. Karena strategi bergantung pada pengumpulan permen dalam jumlah besar, Beecher memutuskan memelihara Conversion Book itu. Ia kemudian menyerahkan kepada laba-laba kecil di bahunya agar keduanya dapat tumbuh lebih kuat bersama. Setelah menyimpan seluruh hadiahnya menggunakan cincin penyimpanan dimensi, Beecher bersiap melanjutkan perjalanan. Namun saat itu Arthur tiba-tiba melangkah maju dan menghentikannya. Arthur mengatakan bahwa sejak awal ia sudah curiga terhadap identitas Beecher. Ia lalu membahas teknik pedang yang digunakan Beecher saat melawan monster. Menurut Arthur, gaya bertarung itu adalah teknik pedang Baskerville, teknik rahasia yang hanya dimiliki keluarga Baskerville. Pernyataan tersebut langsung membuat para siswa terkejut. Mereka tidak memahami bagaimana seorang siswa biasa bisa menggunakan teknik eksklusif milik keluarga pedang paling terkenal di Kekaisaran.
Grenoli mencoba membantah tuduhan itu, namun Arthur terus menjelaskan alasan di balik kesimpulannya. Ia mengingat sebuah peristiwa masa kecil ketika melihat para pemburu keluarga Baskerville menggunakan aura merah berbentuk taring yang identik dengan teknik milik Beecher. Arthur kemudian menghubungkan petunjuk lain yang selama ini ia abaikan. Bertahun-tahun lalu, seluruh kekaisaran pernah digemparkan oleh kabar kembalinya seorang pahlawan Baskerville yang sebelumnya dianggap telah mati. Menggabungkan semua informasi tersebut, Arthur akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Di depan seluruh siswa, ia langsung menatap Beecher. Arthur menyatakan bahwa siswa bernama Beecher yang berdiri di hadapan mereka sebenarnya adalah pahlawan legendaris, Beecher Van Baskerville, lalu menantangnya untuk membantah tuduhan tersebut. Pengungkapan identitas ini langsung menjadi ancaman baru bagi Beecher. Di tengah kekacauan itu, Arthur mencoba memanfaatkan rahasia Beecher. Ia menawarkan kesepakatan. Jika Beecher menyerahkan setengah dari hadiah permen yang diperolehnya, Arthur berjanji akan merahasiakan identitas tersebut. Namun Beecher menolak secara tidak langsung. Ia menyatakan bahwa Arthur bebas mengatakan apapun kepada siapapun. Jawaban itu membuat Arthur kehilangan kendali. Ia tidak menyangka ancamannya sama sekali tidak berpengaruh terhadap Beecher. Saat lantai ketiga mulai runtuh dan portal perpindahan terbuka, Beecher tetap tidak mengubah keputusannya. Arthur hanya bisa menyaksikan sambil menahan amarahnya ketika seluruh peserta ditelan portal menuju lantai berikutnya. Tak lama kemudian, sistem mengonfirmasi bahwa mereka telah memasuki lantai bawah tanah keempat, sebuah wilayah bernama Pulau Laut Hitam. Beecher terbangun di sebuah pantai gelap yang berada di tengah lautan hitam. Dekarabia segera mempertanyakan keputusan Beecher yang membiarkan identitasnya terbongkar. Menurut Dekarabia, jika Beecher benar-benar ingin menjaga rahasianya, ia harus menghentikan Arthur sejak awal. Bahkan kemampuan Dekarabia tidak cukup untuk menghapus ingatan puluhan orang sekaligus dalam kondisi saat ini. Saat Dekarabia terus menganalisa situasi, ia akhirnya menyadari sesuatu. Beecher tampaknya memang sengaja tidak menyembunyikan identitasnya lagi. Semua tindakan yang ia lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Meski tidak mengetahui tujuan sebenarnya, Dekarabia yakin Beecher memiliki rencana yang sudah diperhitungkan sejak awal. Perhatian mereka kemudian beralih ke lingkungan sekitar. Dekarabia menjelaskan bahwa Laut Hitam merupakan salah satu lautan besar dunia bawah. Namun Beecher menemukan kejanggalan karena seharusnya tidak ada pulau di wilayah tersebut. Setelah mengamati area itu, ia menyimpulkan bahwa pulau tersebut berasal dari dunia lain yang telah diserap oleh pohon abis. Dekarabia membenarkan dugaan itu. Pohon abis milik Odysseus memiliki kemampuan mencuri bagian dari bagian dunia dan menggabungkannya ke dalam menara. Akibatnya, penghuni asli dunia-dunia tersebut juga ikut terperangkap di dalamnya. Informasi itu membuat Beecher sadar bahwa lantai keempat merupakan wilayah yang tidak pernah muncul dalam catatan masa depannya. Artinya, ia memasuki area yang benar-benar tidak diketahui. Namun sebelum sempat menjelajahi lebih jauh, tubuh Beecher tiba-tiba mengalami perubahan. Ia merasakan rasa haus ekstrim yang jauh melampaui batas normal. Tubuhnya melemah dan hampir kehilangan kesadaran. Sistem segera mengungkap penyebabnya. Beelzebub miliknya telah menyerap inti monster peringkat S yang dibunuh sebelumnya. Akibatnya, senjata itu memperoleh kemampuan pasif baru bernama Extreme Draw. Dalam kondisi kritis, Beecher menemukan cairan merah yang menetes dari sebuah pohon aneh. Setelah meminumnya, rasa haus yang hampir membunuhnya langsung menghilang. Dekarabia kemudian memperingatkan bahwa cairan itu hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Jika terlalu banyak diminum, penggunanya akan mengalami korupsi dan berubah menjadi monster. Saat memeriksa pohon tersebut, Beecher menyadari bahwa pohon itu merupakan cabang langsung dari pohon abis yang menjalar hingga ke dunia asin ini. Tak lama kemudian, suara langkah mendekat dari dalam hutan. Sekelompok pria bersenjata tombak muncul dan menuduh Beecher mencuri cairan yang biasa mereka kumpulkan. Mereka segera menyadari bahwa Beecher adalah pendatang baru yang baru tiba di lantai keempat.
Pemimpin kelompok itu lalu mendekatinya untuk menginterogasi identitasnya. Saat berbicara, pria itu menarik rantai besi besar yang berada di tangannya. Rantai tersebut ternyata terhubung pada 3 pemuda berambut pirang yang mengenakan kalung budak dan dipenuhi luka. Melihat wajah mereka, Bicir langsung mengenali siapa ketiga tawanan itu. 3 budak yang sedang dirantai tersebut tidak lain adalah Trident Baskerville. Penemuan itu langsung membuka konflik baru di lantai keempat, karena anggota keluarga Baskerville kini ternyata telah menjadi budak di wilayah misterius tersebut. Pemimpin kelompok itu akhirnya mengenali Bicir sebagai siswa terkenal dari Akademi Cloiseo. Saat namanya disebut, Trident Baskerville langsung menyadari bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah tuan mereka sendiri. Bicir kemudian meminta penjelasan mengenai situasi yang terjadi di tempat itu. Pemimpin kelompok tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Dogma, siswa tahun ketiga sekaligus pemimpin faksi kaum biasa di lantai 4. Dogma mengaku bahwa seluruh tindakannya merupakan balas dendam terhadap kaum bangsawan. Ia menceritakan bagaimana dirinya selalu diperlakukan rendah selama berada di akademi. Setelah masuk ke menara, ia melihat kesempatan untuk membalikkan keadaan dan membangun kelompok yang dipimpin oleh para rakyat biasa. Dengan kekuatan yang berhasil ia kumpulkan, Dogma menguasai wilayah tersebut dan mulai memperlakukan para bangsawan sebagai budak. Status dan gelarnya menunjukkan bahwa ia telah membunuh banyak manusia demi memperkuat dirinya. Saat menjelaskan ideologinya, Dogma menarik rantai Trident Baskerville dan memperlakukan mereka seperti hewan. Ia berasumsi Bicir akan mendukung tindakannya karena sama-sama berasal dari kalangan rakyat biasa. Salah satu Trident Baskerville tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Melihat itu, Dogma langsung menendangnya dan kembali mempermalukannya di depan semua orang. Setelah itu, Dogma menawarkan kesepakatan kepada Bicir. Ia meminta Bicir memukuli salah satu bangsawan tersebut sebagai bukti kesetiaan agar bisa bergabung dengan faksi kaum biasa. Namun Bicir tidak tertarik dengan tawaran itu. Sebagai gantinya, ia langsung menghancurkan seluruh rantai membelenggu ketiga adiknya hanya dengan satu ledakan aura. Tindakan itu langsung membuat Dogma dan anak buahnya terkejut. Bicir kemudian membongkar kemunafikan Dogma. Ia mempertanyakan apakah Trident Baskerville pernah menjadi orang yang menyiksa Dogma di akademi. Menurutnya, menyiksa bangsawan yang tidak bersalah hanya karena status mereka tidak berbeda dengan tindakan para penindas yang selama ini dibenci Dogma. Bicir menegaskan bahwa yang dilakukan Dogma bukanlah balas dendam, melainkan pelampiasan ego menggunakan orang-orang yang tidak bersalah sebagai korban. Mendengar itu, Dogma langsung marah dan menyatakan bahwa semua bangsawan sama saja. Ia menganggap Bicir telah memilih pihak musuh. Tanpa ragu, Dogma melancarkan serangan sihir api besar untuk menghabisi Bicir dan ketiga Baskerville. Ledakan besar pun terjadi, namun ketika asap menghilang, Bicir tetap berdiri tanpa luka sedikit pun. Ia berhasil melindungi ketiga adiknya sekaligus menahan seluruh serangan tersebut. Bicir kembali menunjukkan bahwa Dogma telah berubah menjadi sosok yang sama dengan para penindas yang selama ini ia benci. Dogma kehilangan kesabaran dan menyerang sekali lagi, namun perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Bicir dengan mudah menghindari serangan itu, lalu menangkap kepala Dogma dan menghantamkannya ke akar pohon besar. Dalam satu gerakan, pemimpin faksi kaum biasa itu langsung tumbang dan kehilangan kesadaran. Melihat pemimpin mereka dikalahkan dengan mudah, seluruh anak buah Dogma segera melarikan diri dan meninggalkan bos mereka. Setelah bebas, Trident Baskerville langsung menghampiri Bicir. Mereka memastikan bahwa dirinya masih hidup dan selamat. Bicir kemudian menanyakan bagaimana petarung sekuat mereka bisa berakhir menjadi tawanan. Salah satu Trident Baskerville mulai menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Menurut mereka, bencana dimulai sejak lantai bawah tanah kedua saat misi bertahan hidup melawan Hellhound. Ketika para monster menyerang, sebagian besar siswa melarikan diri. Para bangsawan justru maju ke garis depan untuk menahan serangan dan memberi waktu bagi siswa lain untuk kabur. Namun, di tengah pertempuran tersebut, Dogma dan kelompoknya datang. Alih-alih membantu melawan monster, mereka justru menyerang para bangsawan dari belakang. Mereka membunuh sesama siswa dan merampas seluruh permen status yang dimiliki korban.
Dengan cara itu, faksi Dogma berhasil memperkuat diri dan mengambil posisi sebagai kelompok terkuat. Namun menurut Tree dan Baskerville, pengkhianatan di lantai kedua hanyalah permulaan. Kejadian yang jauh lebih mengerikan terjadi setelah mereka turun ke lantai bawah tanah ketiga, membuka misteri baru tentang apa yang sebenarnya dilakukan faksi Dogma selama ini. Dogma akhirnya mengungkap kebenaran mengerikan yang selama ini tersembunyi di lantai 3. Menurut si kembar 3, neraka yang sebenarnya baru dimulai saat monster tanaman peringkat es itu terbangun. Begitu makhluk itu membuka matanya, semua aturan kejam langsung diumumkan. Setiap hari, satu siswa harus dikorbankan, hidup atau mati, tidak ada pengecualian. Dan sejak saat itu, semua topeng langsung hancur. Kelompok rakyat biasa yang selama ini menyimpan kebencian terhadap kaum bangsawan akhirnya meledak. Mereka mulai berburu para bangsawan tanpa ampun. Yang lemah dibantai, yang tidak bisa melawan diseret, lalu dilempar hidup-hidup ke hadapan monster tanaman itu sebagai makanan. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada belas kasihan, hanya pembantaian. Bahkan si kembar 3 yang telah melihat banyak kekejaman sepanjang hidup mereka mengaku tidak pernah membayangkan kebencian bisa berubah menjadi kegilaan seperti itu. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan kendali saat mendengar Dogma menyebut semua pembantaian itu sebagai sesuatu yang wajar untuk bertahan hidup. Namun Bicir hanya diam, karena jika dipikirkan kembali, kaum bangsawan juga tidak jauh lebih baik. Mereka pernah menggunakan sistem pemungutan suara untuk memilih gadis-gadis tak berdosa sebagai tumbal. Kedua pihak sama-sama busuknya. Sama-sama rela mengorbankan orang lain demi keselamatan diri sendiri. Dan itulah yang sebenarnya diinginkan Amdusias. Semakin banyak kebencian, semakin banyak pengkhianatan, semakin banyak keputusasaan, semakin kuat iblis itu tumbuh. Sementara dunia mereka perlahan runtuh, si kembar 3 bertahan hidup dengan bersembunyi di bayang-bayang. Namun begitu turun ke lantai 4, nasib buruk kembali menghampiri mereka. Mereka ditangkap, dirantai, diperbudak, dipaksa bekerja seperti binatang. Hingga akhirnya mereka berhasil bertemu kembali dengan tuan mereka, Bicir. Mereka bahkan bercanda bahwa alasan mereka masih hidup adalah karena menjilati sisa getah merah dari pohon raksasa itu. Getah yang penuh nutrisi, cukup untuk menjaga tubuh mereka tetap kuat. Namun percakapan itu terhenti karena seseorang belum menyerah. Dogma, tubuhnya babak belur, napasnya berat, namun kebenciannya masih membara. Di dasar pohon raksasa, pria itu perlahan bangkit. Tatapannya dipenuhi dengan dendam. Dendam yang bahkan mengalahkan rasa sakit. Dan tanpa seorang pun menyadarinya, di dalam rongga akar pohon, getah merah pekat sedang berkumpul. Dogma melihatnya, lalu berjalan mendekat. Dakarabia langsung membelalakan mata. "Woi, jangan!" Tapi sudah terlambat. Dogma menerjang ke depan dan menenggelamkan wajahnya ke dalam genangan getah merah itu. Dia meminumnya sebanyak mungkin, seolah sedang kerasukan. Dakarabia panik karena meminum getah sebanyak itu hanya memiliki satu hasil: kehilangan jiwa dan bertransformasi menjadi monster. Bicir langsung bergerak, tubuhnya melesat seperti kilat. Dia berniat mengakhiri semuanya sebelum terlambat. Namun tepat sebelum pedangnya mencapai target, sebuah jendela sistem muncul, menghalangi jalannya. Bicir pun berhenti. Target misinya adalah membunuh Dogma yang telah bermutasi sepenuhnya. Syarat mutlak, jangan menyerangnya selama proses transformasi. Melanggar aturan berarti misi gagal otomatis. Bicir tidak ada pilihan, dia harus menunggu. Sementara itu, tubuh Dogma mulai retak. Kulitnya pecah, tulangnya bergeser, dagingnya mengembung secara tidak normal. Pria itu pun tertawa seperti orang gila. Pikiran terakhirnya sebagai manusia hanya satu: membunuh semua bangsawan, membantai mereka, menghapus mereka dari dunia. Lalu transformasi itu mencapai puncaknya. Api menyembur dari sela-sela retakan kulitnya. Si kembar 3 hanya bisa menatap dengan wajah pucat.
Bahkan mereka yang biasanya santai kini kehilangan kata-kata karena monster yang lahir di depan mata mereka bukan lagi manusia, dan sistem akhirnya mengonfirmasi semuanya. A+ rank Hellfire Demon, monster raksasa setinggi beberapa meter, makhluk yang telah kehilangan seluruh kewarasannya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada obat, dan tidak ada penyelamat. Dogma sudah mati, yang tersisa hanyalah kebenciannya. Monster itu perlahan mengangkat kepala, lalu menatap Bicir. Bicir langsung memanggil pedang Beelzebub. Aura pembunuhan memenuhi area itu. Pertarungan besar akan segera dimulai. Namun tepat saat keduanya bersiap bertabrakan, suara teriakan terdengar dari kejauhan. Sekelompok orang berlari mendekat. Anak buahnya Dogma, kelompok rakyat biasa yang masih tersisa. Mereka mengacungkan tombak sambil berteriak penuh percaya diri. Sayangnya, mereka sama sekali tidak mengerti situasi. Dogma melompat tinggi ke udara. Semua orang terdiam. Lalu monster itu jatuh seperti meteor. Tanah meledak dan salah satu bawahannya langsung berubah menjadi daging lumat di bawah cakar raksasanya. Semua orang terdiam, tidak percaya. Dogma perlahan menoleh, matanya kosong, tidak ada pengenalan. Yang ada hanya hasrat membunuh, dan beberapa detik kemudian pembantaian dimulai. Jeritan memenuhi area itu. Tubuh-tubuh berterbangan, darah membasahi pasir. Orang-orang yang tadi datang untuk menolong pemimpin mereka kini dicabik-cabik oleh tangan yang sama. Dogma membunuh mereka semua tanpa ragu, seolah mereka tidak pernah berarti apa-apa. Bicir menyuruh si kembar tiga mundur, lalu membuka dimensi penyimpanannya. Segenggam permen peningkat status langsung masuk ke mulutnya. Puluhan statistik melonjak dalam sekejap. Meski levelnya tetap 1, kekuatan fisiknya melesat ke tingkat yang tidak masuk akal. Sementara itu Dogma justru menikmati pembantaian tersebut. Semakin banyak darah yang mengalir, semakin kuat dirinya terasa. Dia tertawa, seakan akhirnya menemukan tempat yang benar-benar cocok untuk dirinya. Lalu Bicir melangkah maju. Tidak terpengaruh sedikit pun. Menurutnya, getah merah mungkin mempercepat transformasi ini. Tapi kenyataannya jauh lebih sederhana. Dogma memang monster sejak awal. Bicir bahkan bertanya apakah dia sadar baru saja membunuh anak buahnya sendiri. Namun Dogma hanya tersenyum. Baginya itu menyenangkan. Raungan menggelegar memenuhi area. Dogma menerjang. Tanah retak di bawah kakinya. Namun Bicir tidak bergeming. Pedang merahnya bersinar dan pertempuran pun dimulai. Serangan Bicir datang seperti badai, tanpa memberi ruang untuk bernapas. Dogma langsung dipaksa mundur. Monster itu pun terkejut, karena Bicir sekarang jauh lebih cepat, jauh lebih kuat. Mencari celah, Dogma tiba-tiba muncul di belakangnya. Cakar raksasanya turun menghantam, serangan yang bisa menghancurkan tubuh manusia menjadi debu. Namun Bicir menghilang. Begitu saja, satu langkah, satu gerakan sederhana, dan lengan raksasa Dogma terputus. Raungan kesakitan mengguncang udara. Api neraka langsung menyembur keluar dari mulut monster itu. Gelombang api raksasa menelan seluruh area. Panasnya mengerikan, cukup untuk membakar segalanya menjadi abu. Namun saat kobaran api menghilang, mata Dogma memelalak. Bicir tidak ada di sana, karena sosok itu sudah berada di atas kepalanya. Turun dari langit seperti malaikat maut. Pedang Baskerville bergerak, gaya pedang kedua dilepaskan. Kedua tangan monster itu tercabik, darah hitam menyembur ke segala arah. Dogma masih hidup meski kedua lengannya telah terpotong. Meski tubuhnya penuh luka, meski darah hitam terus mengalir tanpa henti, monster itu tetap bergerak, menyeret tubuhnya menuju laut hitam yang membentang di kejauhan. Sementara itu, Bicir berjalan perlahan di belakangnya. Seperti Algojo yang tahu korbannya tidak mungkin lolos. Dogma menolak mati. Dia sudah bertahan sejauh ini, sudah mengorbankan segalanya, dan dalam pikirannya yang telah hancur oleh korupsi, dia masih percaya dirinya adalah tokoh utama, bahwa dunia ini pada akhirnya akan tunduk padanya.
Namun semua delusi itu runtuh dalam sekejap karena saat menoleh ke belakang yang dilihat hanyalah Bicir berdiri di tepi pantai. Namun justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Dogma panik, tanpa berpikir panjang dia menerjang ke dalam laut. Tubuh raksasanya menghantam ombak lalu menghilang ke kedalaman. Rencananya sederhana, kabur dan mencari pulau lain, mengumpulkan kekuatan lalu kembali membalas dendam. Tapi beberapa detik kemudian sesuatu berubah. Di tengah laut yang gelap gulita itu, Dogma tiba-tiba berhenti bergerak. Tubuhnya membeku, bukan karena luka, tapi karena ketakutan. Di pantai, Bicir langsung menyadari ada yang tidak beres. Aura aneh mulai menyebar dari bawah permukaan laut. Dia segera menoleh ke Dekarabia. "Kenapa kau tidak pernah bilang ada monster di laut ini?" Dekarabia langsung berkeringat dingin. Karena menurut seluruh pengetahuannya itu mustahil. Tidak ada makhluk yang seharusnya bisa hidup di laut hitam. Airnya beracun, lingkungannya mematikan. Namun justru karena itulah situasi ini menjadi jauh lebih mengerikan. Karena jika ada sesuatu yang bisa hidup di sana, maka makhluk itu pasti berada di luar akal sehat. Dan tepat saat kesadaran itu muncul, laut meledak. Gelombang raksasa menjulang ke langit. Air hitam terlempar ke segala arah. Tentakel-tentakel raksasa menembus permukaan laut. Bahkan Bicir dan si kembar tiga terpaku sesaat. Mereka tidak sempat bereaksi karena semua berakhir terlalu cepat. Dogma menjerit lalu tubuhnya lenyap tercabik dalam satu serangan. Potongan daging dan darah berterbangan di atas ombak. Monster yang baru saja berubah menjadi Hellfire Demon, musuh yang mengorbankan ratusan nyawa, sumber seluruh tragedi di lantai ini, lenyap dalam hitungan detik. Bahkan tidak diberi kesempatan untuk melawan. Tentakel-tentakel itu terus mengamuk, menghantam laut, menciptakan badai besar yang memaksa Bicir menahan tubuhnya. Gelombang demi gelombang menghantam pantai, seolah seluruh lautan sedang mengamuk. Lalu semuanya kembali sunyi, hanya suara hujan yang tersisa. Si kembar tiga segera berlari menghampiri Bicir. Mereka lega melihat tuan mereka selamat. Namun sebelum siapapun sempat berbicara, sebuah notifikasi merah muncul di depan Bicir. Misi gagal. Seluruh area mendadak hening karena alasan kegagalannya benar-benar konyol. Target dibunuh oleh monster lain. Dan sistem tidak peduli. Aturan tetap aturan. Belum sempat mereka mencerna situasi itu, sebuah suara terdengar dari belakang. "Sayang sekali ya." Semua langsung menoleh. Sebuah portal hitam terbuka di tepi pantai. Dan dari dalamnya muncul sosok aneh berbentuk gurita kecil melayang. Dialah pemandu lantai 4, Sila. Hujan mulai turun semakin deras saat Sila mengamati Bicir dengan senyum penuh ejekan. Menurutnya, sungguh disayangkan karena jika Bicir berhasil membunuh Dogma yang bermutasi, itu akan menjadi pencapaian luar biasa lainnya bagi seorang petarung level 1. Namun perhatian Bicir tertuju pada hal lain. Nama monster yang baru saja muncul, Southless King, raja tanpa bayangan, makhluk yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Sila tersenyum semakin lebar, lalu mulai mengelilingi Bicir seolah sedang mengamati spesimen langka. Dia mengaku seluruh menara sedang membicarakan dirinya. Tentang petarung level 1 yang terus menciptakan keajaiban, tentang pendekar pedang legendaris dari dunia luar. Dan yang lebih menarik, Sila tampaknya tahu bahwa rumor itu benar. Si kembar tiga hampir meledak karena bangga. Namun Bicir tetap diam karena dia tahu pujian dari menara tidak pernah datang tanpa harga. Dan benar saja, beberapa detik kemudian alarm sistem berbunyi. Senyuman Sila berubah menjadi lebih licik. Lalu misi baru muncul. Misi tersembunyi, misi wajib, misi yang membuat wajah si kembar tiga langsung pucat. Mereka harus membunuh Southless King dan meminum air mancur getah pohon. Dalam waktu terbatas, semua langsung protes. Ini bukan misi, itu bunuh diri. Tapi Sila hanya tertawa. Menurutnya, sistem terpaksa menaikkan tingkat kesulitan karena ada seseorang yang terlalu kuat berada di lantai ini. Seseorang bernama Bicir. Hitung mundur langsung mulai. Waktu mereka resmi berjalan dan setelah melempar bom itu, Sila menghilang begitu saja.
meninggalkan kelompok itu dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, Dekarabia akhirnya angkat bicara. Menurutnya, ini bukan kebetulan. Seseorang di dalam menara jelas sedang mencoba menjegal Bichir. Dan Bichir setuju, karena semakin tinggi dia naik, semakin terasa bahwa sistem mulai memperlakukannya secara berbeda. Malam pun tiba. Mereka berkumpul di sekitar api unggun kecil sambil menganalisis situasi. Dari semua informasi yang ada, satu kesimpulan akhirnya muncul. Makhluk yang memakan dogma tadi memang Saudeles King, dan itu adalah kabar buruk. Karena menurut Dekarabia, monster itu berada di tingkat yang sama dengan Madame Egglegs. Mendengar nama itu saja si kembar tiga langsung tersedak. Mereka tahu persis apa artinya. Esreng murni, bukan tiruan, bukan mutasi, bukan versi lemah. Makhluk yang berdiri di puncak rantai makanan. Dekarabia bahkan menjelaskan bahwa seluruh laut hitam kosong karena satu alasan. Saudeles King telah memakan semuanya. Tidak ada kehidupan yang mampu bertahan di wilayahnya. Bahkan Demonosius sendiri gagal mengendalikannya. Monster itu terlalu liar, terlalu kuat, terlalu berbahaya. Si kembar tiga langsung menyarankan satu hal. Makan semua permen peningkat status. Ini bukan waktunya menahan diri. Namun Bichir menolak mentah-mentah. Karena semua permen itu adalah bagian dari rencananya. Satu pun tidak boleh terbuang. Tidak peduli seberapa berbahayanya lawan kali ini. Keputusan itu membuat ketiganya terdiam. Karena mereka sadar bahkan saat menghadapi monster Esreng murni, Bichir masih memiliki tujuan yang lebih besar. Tak lama kemudian, dia berdiri, memanggil Dekarabia, lalu berjalan keluar menuju hujan. Meninggalkan si kembar tiga yang hanya bisa memandang punggungnya dalam diam. Malam semakin larut, hujan terus turun, dan saat semua orang tertidur karena kelelahan, sosok lain bergerak di dalam hutan. Seekor anjing kecil. Namun di balik wujud itu, ia adalah Bichir. Dia telah mengenakan Picaresque Max, artefak yang sangat curang. Tidak hanya mengubah penampilannya, transformasi itu juga memulihkan stamina dan aura yang telah terkuras habis, seolah tubuhnya kembali ke kondisi sempurna. Dan bukan hanya itu, ada alasan lain mengapa artefak ini begitu mengerikan. Di kehidupan sebelumnya, inilah metode latihan favorit Bichir, karena setiap musuh yang dibunuh saat menyamar akan memberikan peningkatan permanen. Senyum tipis muncul di wajah anjing kecil itu. Matanya menatap hitungan mundur yang terus berkurang. Berbeda dengan monster tanaman sebelumnya, kali ini dia benar-benar buta. Dia tidak pernah bertemu Saudeles King, tidak pernah mendengar namanya, tidak pernah menemukan catatan apapun tentang keberadaannya. Bahkan di masa depan yang hancur sekalipun, seolah monster itu tidak pernah mencapai dunia luar. Dan justru karena itulah, darah Bichir mulai berdesir. Karena untuk pertama kali sejak regresi, dia akan menghadapi mangsa yang benar-benar tidak diketahui. Tidak ada informasi, tidak ada keuntungan masa depan. Hanya seorang pemburu melawan monster legendaris yang tidak tercatat dalam sejarah. Dan di tengah hujan yang semakin deras, mata Bichir bersinar tajam. Karena dia tahu satu hal, setiap makhluk memiliki kebiasaan, setiap predator memiliki kelemahan. Dan cepat atau lambat, Saudeles King akan melakukan satu kesalahan. Kesalahan yang akan membuka jalan bagi perburuan paling berbahaya yang pernah dia lakukan. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.